Salam fisioterapi. Kembali lagi bersama kami Jojo dan Friedrich ya. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang apa nih Bang? Tentang masalah nyeri pinggang. Ya, nyeri pinggang ini nyeri yang sangat mengganggu ya Bang ya untuk aktivitas kita. Dan nyeri pinggang ini biasanya bisa dialami siapa saja, bisa remaja, bisa dewasa, bisa orang tua, dan paling sering memang di usia 20-an lah dia mulai sakit ya Bang ya. Betul. Mungkin karena posisi duduk yang salah, atau mungkin juga bisa kalau pada orang tua karena tegang ototnya itu sudah terlalu over ya Bang ya, berlebih. Jadi itu biasa dibilang namanya spasme atau tegang otot itu bisa menimbulkan nyeri. Nah itu salah satu penyebabnya. Kemudian yang terakhir bisa jadi karena faktor degeneratif atau mungkin faktor penuaan. Jadi di tulang itu mulai ada gangguan-gangguan, dan juga mungkin juga bisa disebabkan ada yang terakhir jatuh ya Bang ya, riwayat terjatuh. Jadi untuk teman-teman itu ialah beberapa penyebabnya. Nah di sini kita akan memberikan solusi untuk yang sakit pinggang. Jadi beberapa solusi yang kita kasih ini ada dua penanganan lah Bang ya, atau dua tindakan. Yang pertama tindakan menggunakan alat, yang kedua juga menggunakan exercise atau latihan. Oke, alat yang kita gunakan apa? Kita menggunakan kulpek. Jadi kulpek ini bisa kita tempelkan ke bagian yang nyeri atau juga ke bagian yang sakit ya Bang ya. Contohnya kulpek ini bisa saja bagi orang yang nyeri pinggang, ya sudah kita tempel saja. Jadi kulpek ini jangan kita tempel kalau misalnya kita masih menggunakan pakaian, ya tarik saja pakaiannya, kemudian tempelkan ke kulit langsung seperti ini supaya dia lebih terasa dinginnya, karena kita kan mau cari dinginnya supaya bantu kurangi nyerinya. Jadi kulpek ini untuk alternatif di rumah apabila tidak punya ya, untuk teman-teman bisa diberikan melalui es ya Bang ya? Iya betul, es. Bisa diberikan atau diganti dengan metode es. Jadi es batu kita pecah atau mungkin ya masih bulat ya nggak masalah, kita lapis dengan menggunakan kain halus. Jadi kita menggunakan kain halus yang tipis. Kalau misalnya baju gini masih agak tebel nih, masih agak sedikit tebel, jadi cari yang lebih tipis. Supaya apa? Supaya kita menghindari efek dari es itu. Ada efek dari es namanya frostbite, jadi efek terbakar. Jadi bukan cuman panas saja yang bisa nyebabin terbakar, tapi es juga bisa. Itulah yang nyebabin kemerahan di kulit apabila ditempelkan waktu yang lama. Jadi boleh dilapis dan ditempel selama 15-20 menit. Oke, langsung kita contohin aja. Jadi untuk penempelan es atau mungkin kulpek ini boleh dilakukan posisi telentang maupun juga telungkup. Nah, kalau misalnya telentang atau telungkup, lebih simpel sebenarnya kalau posisi telentang, karena kita bisa nempelin langsung ke daerah pinggang dan ditimpa oleh badan kita. Kalau posisi telungkup seperti ini bisa, cuman dia kurang efektif karena dia kurang menekan. Jadi lebih enak kita posisi telentang. Yuk, boleh telentang nih. Nah, jadi kita boleh langsung tempelin saja nih, langsung dengan kulitnya. Oke, tutup lagi. Nah, seperti ini saja, udah. Kita biarkan 15-20 menit. Oke, apabila sudah 15-20 menit kita boleh lanjut exercise. Jadi tindakan yang kedua ini exercise yang pertama kita kasih. Kita mau berikan exercise knee to chest. Jadi knee to chest kita lakukan caranya seperti ini nih. Oke, satu kaki ditarik ke arah dada. Kemudian ditahan 8-10 detik, diulangin 4-5 kali. Oke, kita hitung 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian turunkan, ulangin kaki yang satunya. Nah, apabila sudah 10 detik, oke, ini satu repetisi. Jadi untuk repetisi berikutnya gantian lagi kita lakukan. Pokoknya sekitar 5 kali lah per sisi kaki. Oke. Kemudian apabila nyeri bertambah jika dilakukan latihan seperti ini, nyerinya makin berat, kalau bisa kita cari alternatif exercise yang kedua. Jadi exercise yang kedua adalah bridging. Jadi cara bridging itu bagaimana? Lipat lututnya,
kemudian dibantu angkat pinggangnya. Oke, ini adalah exercise untuk punggung bawah, kemudian bokong dan juga hamstring atau paha belakang. Oke, jam sama seperti tadi, 8-10 detik ditahan di atas, kemudian turunkan, ulangin 4-5 kali. Nah, biasanya untuk yang mudi, apalagi zaman sekarang ya, banyak yang aktivitas duduk juga, atau mungkin ada yang salah angkat mungkin. Jadi contoh ngangkat galon dari bawah, pinggang kita sedikit sakit sesudah itu ya, exercise seperti tadi boleh kita lakukan. Oke, exercise ketiga kita boleh lakukan dalam posisi telungkup. Posisi telungkup kita lakukan. Nah, kita angkat kakinya ke atas, posisinya lurus ya teman-teman. Posisi lurus kita angkat ke atas, tahan 8-10 detik. Oke, kita anggap sudah 10 detik, turunkan, ulangin 4-5 kali, gantian sisi berikutnya. Nah, sama seperti yang pertama tadi ya, yang itu chest, jadi gantian, ditahan di atas. Oke, kemudian gantian kanan dan kiri kurang lebih 5 kali per sisi. Nah, untuk exercise yang terakhir teman-teman, jadi kita lakukan posisi kobra. Posisi kobra dengan cara posisinya telungkup seperti ini, tangannya dua-dua di samping badan seperti ini, ditekuk, kemudian didorong ke atas. Nah, tahan 8-10 detik, kemudian diturunkan, ulangi 4-5 kali. Untuk orang tua apabila sulit melakukan gerakan seperti ini ya, kita boleh ada alternatif. Jadi kita boleh lakukan dengan cara sikunya yang ditekan. Jadi seperti ini, kemudian diangkat badannya. Nah, ini dia. Memang dia untuk lingkup jaraknya itu jadi lebih kecil, tapi setidaknya ini cukup membantu. Kemudian turunkan lagi, angkat lagi punggungnya. Nah, tahan 8-10 detik, ulangi 4-5 kali. Kurang lebih itu beberapa exercise untuk meringankan atau memperkuat otot-otot di sekitar punggung bawah kita supaya terhindar dari nyeri pinggang yang berkepanjangan. Oke teman-teman, jadi itu beberapa penanganan ataupun juga solusi untuk yang merasakan nyeri sakit pinggang ya. Mulai dari es kita berikan dan juga penanganan berupa latihan. Untuk edukasi berikutnya apa nih Bang kira-kira nih untuk teman-teman nih mungkin ya yang perlu mereka tahu? Nah, untuk edukasinya bagi teman-teman yang mengalami nyeri pinggang, baik itu efek dari karena duduk lama, baru berdiri lama, atau trauma, jatuh, atau kecelakaan. Nah, jadi latihan ini efektif untuk mengurangi nyeri. Nah, jika dengan latihan ini udah sebulan dibuat nih nggak sembuh-sembuh, nah segeralah konsul ke dokter ortopedi atau saraf untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik gitu, karena nggak semua latihan ini efektif gitu, karena kita harus melihat dulu case-nya ya Bang. Iya, iya benar-benar. Nanti takutnya dibuat seperti ini malah makin sakit gitu ya. Iya. Nyeri mulai dari pinggang sampai ke pangkal pahanya sampai ke ujung jari kaki. Jadi kita harus betul-betul tahu gitu latihan ini pas nggak. Kalau memang nggak pas seperti dibilang Bang Jo tadi, nah cari alternatif latihan yang sesuai dengan kebutuhan sakitnya gitu. Jika terlalu nyeri kali nyerinya atau sakitnya, latihannya jangan dikasih yang agak berat gitu. Contohnya kalau misalnya lagi sakit kali ini, dibuat latihan seperti yang tadi, itu cukup 2 kali pengulangan saja gitu, atau sekali semampunya, karena kalau lagi nyeri itu memang nggak bisa dipaksa ya Bang. Iya, takutnya nanti meradangnya makin menjadi, makin melebar ke sekitar yang sakit gitu. Nah, dan kedua untuk cool pack tadi seperti Bang Jo katakan tadi, itu ada batasnya gitu, bukan ditempel terus berjam-jam gitu ya, 15-20 menit. Nah, karena kan ini kan es, jadi es ini kalau dia terlalu dingin ke kulit, dia malah jadi menimbulkan kulit kita jadi makin kemerahan gitu. Iya.
Nah, untuk latihan yang tadi diterapkan di rumah pagi, siang, ataupun malam, atau 2 kali 1 hari bagi teman-teman yang lagi baru mengalami nyeri gitu, atau rasa sakit di bagian pinggang gitu. Karena kalau tidak dilatih itu nanti nyerinya itu bakal makin menjadi atau nggak sembuh-sembuh ya Bang. Iya, benar. Karena kan otomatis jadi larinya udahlah ke dokter makan obat. Karena kalau makan obat pun kalau nggak dilatih ototnya sama aja gitu, nggak ada hasilnya gitu. Nanti 6 jam kemudian setelah makan obat tadi kan efeknya dihilangkan, jadi nyerinya muncul lagi. Nanti makan obat kan otomatis merusak organ tubuh lain seperti ginjal gitu. Jadi tetap latihan exercise ini yang lebih penting sebenarnya untuk penyembuhan fungsi gerak tubuh, untuk mengurangi nyeri atau menguatkan ototnya atau melenturkan gitu. Lain cerita mungkin si pasien ini udah ada riwayat tulangnya di dalam udah bergeser, atau mungkin di dalam tulang belakangnya itu bagian pinggang mungkin ya ada yang patah bekas jatuh. Nah itu mau nggak mau ya memang harus konsumsi obat terus menerus supaya membantu mengurangi nyeri dan memelihara sendinya. Kalau lain cerita ya memang yang biasa jangan sampai jadi luar biasa sakitnya karena kita nggak ada bergerak. Jadi tetap rehabilitasi itu atau mungkin pemulihan, kita memang mungkin lagi sakit tapi tetap harus ada gerakan yang merangsang penyembuhan supaya radanya makin cepat, untuk proses inflamasinya itu makin cepat untuk perbaikan kurang lebih. Jadi nggak harus didiamkan, benar ya Bang ya? Nggak boleh. Oke. Jadi untuk teman-teman harapannya ada mungkin sedikit lah yang kita bisa saling bagikan. Mungkin ada lagi mau ditambahkan Bang? Untuk masalah kasus sakit pinggang ini sebenarnya kalau kita buka ini luas sebenarnya jangkauannya, tapi kita hanya spesifikkan untuk yang masalah-masalah yang sering-sering dihadapi di kantor, di tempat kerja kan, atau terlalu duduk lama gitu. Nah, kalau untuk yang mudik nih, kebetulan ini suasana lebaran ya, yang mudik ke kampung kan ini kan terlalu lama duduk gitu ya, mau 6 jam, 5 jam gitu. Nah, saran kami kalau misalnya lagi dalam posisi duduk ini, usahakan jangan bungkuk atau terlalu miring gini, atau seperti ini atau seperti ini gitu kan. Nah itu dihindari karena otot itu nanti akan nyeri karena udah berjam-jam posisi itu salah ya Bang. Iya benar. Salah. Jadi usahakan tetap mengikuti bentuk kursi itu tegak dan dimiring-miringkan gitu ya. Walaupun tegak tapi jangan miring gitu, tetaplah posisi simetris gitu. Nah itulah, mungkin Sesekali mau peregangan, putar badan ya boleh lah. Kiri kanan boleh, atau mau berdiri dulu boleh. Nah itulah yang bisa kami sarankan kepada teman-teman yang sedang mudik di dalam perjalanan gitu. Oke, jadi untuk teman-teman mudah-mudahan video ini dapat membantu ya, mudah-mudahan video ini juga dapat bermanfaat. Apabila teman-teman atau keluarga ada yang membutuhkan atau mungkin butuh informasi seperti ini, boleh langsung bagikan video ini. Dan kalau misalnya ada mungkin request video-video apa yang mau kita kontenkan, mungkin mau kita bahas sama-sama, boleh nanti kita bahas. Demikianlah video ini gitu ya Bang ya. Terima kasih, salam fisioterapi.